Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab bangun datar untuk menghitung luas dan keliling pada bangun persegi panjang. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga anak-anak mudah untuk memahami materi yang Ibu sampaikan kali ini. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya anak-anak dan tetap semangat. Tahukah kamu manakah bangun persegi panjang? Ya, bangun persegi panjang ditunjukkan oleh huruf E. Sekarang coba anak-anak temukan bangun persegi panjang pada gambar. Mana saja benda yang merupakan berbentuk bangun persegi panjang? Oke, yang pertama ada papan tulis. Yang kedua ada rak buku. Dan yang ketiga ada pintu. Persegi panjang memiliki 3 ciri-ciri anak-anak. Yang pertama, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu adalah sudutnya siku-siku. Yang kedua, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama besar. Sisi AB sama dengan besarnya dengan sisi DC. Sisi AD sama dengan besarnya dengan sisi BC. Dan yang terakhir, persegi panjang memiliki panjang dan lebar pada sisinya. Nah, anak-anak, di papan tulis sudah ada contoh bangun persegi panjang. Nah, di sini ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, sisi AB dan DC itu disebut panjang, sedangkan sisi BC dan AD itu disebut lebar. Nah, di sini setelah kita melihat dari bangun persegi panjang yang sudah dibagi menjadi petak-petak, kita bisa melihat bahwa sisi AB itu memiliki besar yang sama dengan sisi DC atau panjang yang sama dengan sisi DC. Sedangkan sisi AD memiliki panjang yang sama dengan sisi BC. Oke, nah anak-anak mungkin masih ingat bahwa keliling adalah garis yang membatasi pada sebuah bangun datar. Nah, kalau kita mau menghitung keliling yang sudah pada bangun datar yang sudah dibagi menjadi beberapa petak, kita cukup menghitung garis atau bagian yang mengelilingi bangun tersebut. Kita bisa hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya berarti 5 petak. Sedangkan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petak. Oke, nah dari sini kita sudah dapat 5 petak, 9 petak. Lebarnya yang sebelah kanan juga 5 petak karena sama. Dan yang di bawah 9 petak juga. Nah, sekarang anak-anak tinggal tambahkan panjang 9 petak ditambah 5 petak lebarnya tambah 9 ditambah 5 lagi. Oke, berarti kelilingnya adalah 28. Nah, kalau misalnya tadi keliling adalah garis yang membatasi, sekarang kita coba menghitung luas yang artinya besar bangun datar. Nah, kalau misalnya kita untuk menghitung luas, kita menghitung seluruh petak yang terdapat pada bangun persegi panjang ini. Setelah Ibu hitung, terdapat 45 petak yang membentuk bangun persegi panjang ini. Berarti luas bangun persegi panjang di gambar yaitu adalah 45 petak. Adalah rumus untuk mencari keliling, luas, panjang, dan lebar pada bangun persegi panjang. Untuk mencari keliling, kita dapat menggunakan rumus panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau yang lebih singkat 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar.
Untuk mencari luas, kita dapat gunakan rumus panjang dikali lebar. Untuk mencari panjang pada bangun persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus luas dibagi lebar apabila luasnya diketahui. Atau kita bisa gunakan rumus dalam kurung keliling dibagi 2 dikurang lebar apabila kelilingnya yang diketahui. Untuk mencari lebar pada bangun persegi panjang, ketika yang diketahui luasnya, kita dapat gunakan rumus luas dibagi panjang. Dan ketika keliling yang diketahui, kita dapat gunakan rumus dalam kurung keliling dibagi 2 dikurang panjang. Anak-anak, contoh yang pertama di sini sudah ada bangun persegi panjang DFG. Tugas kita mencari keliling dan luas. Diketahui panjangnya 8 cm dan juga lebarnya 3 cm. Nah, rumus keliling tadi adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah, Ibu nggak usah singkat ya, panjang ditambah lebar. Oke, 2-nya turun ke bawah dikali. Nah, ingat anak-anak, apabila ada tanda kurung, yang diselesaikan dulu adalah yang di dalam kurung. Panjangnya adalah 8 cm ditambah 3 cm. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. 2 dikali 8 ditambah 3 adalah 11 cm. Jadi kelilingnya adalah 2 dikali 11, 22 cm. Nah, sedangkan untuk mencari luasnya, kita gunakan rumus panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Oke, panjangnya di sini 8 cm dan lebarnya 3 cm. Nah, 8 dikali 3 adalah 24. Berarti hasilnya. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya di papan tulis, diketahui luas pada bangun persegi panjang adalah 120 cm pangkat 2. Nah, sedangkan lebarnya adalah 10 cm. Sekarang tugas anak-anak adalah mencari panjang pada bangun persegi panjang. Nah, yang perlu diingat untuk lebih menghafal rumus mencari panjang ataupun lebar, kita gambarkan dulu di sini segitiga. Anggaplah di atas ini adalah luas, di bawah adalah panjang dan lebar. Nah, yang perlu anak-anak ingat di sini, ketika mencari luas, kita tutup luasnya, berarti panjang dikali lebar. Nah, ketika kita mau mencari panjang, berarti kita gunakan rumus luas dibagi lebar. Ketika mencari lebar, kita tutup lebarnya, berarti luas dibagi panjang. Nah, sekarang kita ingin mencari panjang, berarti kita tutup panjangnya, rumusnya adalah luas dibagi lebar. Luas dibagi lebar. Ingat ya, kalau L besar itu adalah luas, sedangkan L kecil adalah lebar. Kita masukkan angkanya, luasnya 120 cm pangkat 2. Sedangkan lebarnya adalah 10 cm. Nah, kita cari hasilnya. 120 dibagi 10 adalah 12. Berarti panjangnya adalah 12 cm. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya ini diketahui panjang pada bangun persegi panjang adalah 8 cm, tapi lebarnya belum diketahui. Nah, kelilingnya adalah 28 cm. Tugasnya anak-anak mencari luasnya juga. Nah, berarti di sini ada 2 tugas. Yang pertama, mencari lebar dulu, baru yang kedua mencari luasnya. Nah, rumus untuk mencari lebar apabila keliling diketahui yaitu adalah keliling dibagi 2 dikurang panjang. Oke? Keliling dibagi 2 dikurang panjang. Nah, kita masukkan angkanya. Kelilingnya 28 cm dibagi 2. Setelah itu hasilnya dikurangi panjangnya 8 cm. 28 dibagi 2 adalah 14 cm.
14 cm dikurangi 8 cm. Hasilnya adalah 6 cm. Oke, berarti dari sini kita sudah dapat hasil bahwa lebarnya yaitu adalah 6 cm. Baru kita bisa mencari luasnya. Ingat, rumus untuk mencari luas pada bangun persegi panjang yaitu adalah panjang dikali lebar. Kita masukkan angkanya. Panjangnya 8 cm dikali lebarnya diketahui 6 cm. Oke, baru kita hitung 8 dikali 6 yaitu adalah 48 cm. 48 cm pangkat 2. Ingat, kalau mencari luas satuannya adalah cm pangkat 2 pada akhirnya. Jadi di sini kita sudah dapat hasil bahwa lebarnya 6 cm dan luasnya 48 cm. Ingat ya, kalau misalnya lebarnya belum diketahui, cari dulu lebarnya. Kalau panjangnya belum diketahui, harus cari dulu panjangnya. Nah, selanjutnya anak-anak kita coba untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, simak terus ya anak-anak. Contoh soal yang keempat berupa soal cerita adalah Pak Dedi memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang. Panjang kolam ikan tersebut 8 meter dan lebarnya 5 meter. Berapa meter persegi luas kolam ikan Pak Dedi? Nah anak-anak, jangan lupa kalau misalnya soal cerita kita harus sertakan diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi pada akhir jawaban. Nah sekarang diketahuinya panjangnya kolam ikan 8 meter dan lebar kolam ikannya 5 meter. Ditanya berapa luas kolam ikan Pak Dedi? Nah dijawabnya, ingat rumus luas pada persegi panjang yaitu adalah panjang dikali lebar. Sekarang kita masukkan angkanya. Panjangnya adalah 8 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Nah baru anak-anak kalikan, 8 dikali 5 adalah 40. Berarti luasnya 40 meter pangkat 2. Di akhir kita sertakan jadi luas kolam ikan Pak Dedi adalah 40 meter pangkat 2. Oke, sudah selesai. Contoh soal cerita yang kelima, kamar tidur Ani berbentuk persegi panjang. Panjang kamar tidur Ani 4 meter dan lebarnya 3 meter. Sedangkan kamar tidur kakaknya 5 meter dan lebarnya 4 meter. Pertanyaannya, A. Berapa total keseluruhan luas kamar tidur Ani dan kakaknya? B. Berapa selisih luas kamar tidur Ani dan kakaknya? Nah anak-anak, karena soal cerita berarti kita harus buat dulu diketahui, ditanya, dijawab. Nah di sini ibu sudah tulis kamar Ani panjang dan lebarnya dan panjang dan lebar di kamar kakak Ani. Nah yang ditanyakan ada dua. Yang pertama berapa totalnya keseluruhan luas kamar Ani dan kamar kakaknya. Dan yang kedua adalah berapa selisih luas kamar Ani dan kamar kakaknya. Berarti kalau misalnya total dijumlahkan, kalau misalnya selisih dikurangi. Nah sekarang kita cari dulu luas kamar Ani dan luas kamar kakaknya. Ingat, rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah kita masukkan angkanya. Panjangnya kamar Ani 4 meter dikali 3 meter. 4 kali 3 adalah 12 meter persegi. Sedangkan kamar kakaknya adalah rumusnya panjang kali lebar juga, 5 meter dikali 4 meter. Hasilnya adalah 20 meter persegi atau 20 meter pangkat 2. Nah sekarang kita jawab dari soal yang A. Berapa total keseluruhan luas kamar tidur Ani dan kakaknya? Berarti kalau total yang dicarikan adalah total
luas kamar Ani, luas kamar kakak. Nah, kita tambahkan luas kamar Ani 12 meter persegi ditambah luas kamar kakaknya adalah 20 meter pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 32 meter pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya yang B. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah selisih, berarti kita kurangi. Dari yang besar bisa dikurangi yang kecil. Selisih luas kamar kakak, karena kalau kamar kakaknya lebih besar, kita bisa kurangi luas kamar Ani. Oke, semoga bisa terlihat ya. Nah, luas kamar kakaknya di sini 20 meter pangkat 2 dikurangi luas kamar Ani 12 meter pangkat 2. Nah, 20 kurangi 12 yaitu adalah 8 meter pangkat 2. Nah, anak-anak karena nggak cukup lagi jawabannya, jadi untuk jadinya nggak ibu tulis tapi ibu ucapkan ya. Kita bisa ambil dari kalimat pertanyaannya. Jadi, total keseluruhan luas kamar tidur Ani dan kakaknya adalah 32 meter pangkat 2. Dan selisih luas kamar tidur Ani dan kakaknya adalah 8 meter pangkat 2. Semoga bisa dipahami. Contoh soal cerita yang terakhir, taman 3 generasi berbentuk persegi panjang, memiliki keliling 44 meter dan lebar 7 meter. Berapakah luas taman 3 generasi? Nah, anak-anak, sekarang kita bahas contoh soal yang terakhir. Di sini sudah ibu tulis, diketahui, ditanya, dan jawabnya. Diketahui lebarnya 7 meter dan keliling dari taman 3 generasi adalah 44 meter. Yang ditanyakan adalah berapa luas taman 3 generasi. Nah, rumus untuk mencari luas yaitu adalah panjang dikali lebar. Tapi di sini panjangnya belum diketahui, berarti kita harus mencari dulu panjang dari taman 3 generasi. Menggunakan rumus keliling dibagi 2 dikurangi lebar. Kenapa ibu gunakan rumus yang keliling? Karena di sini yang diketahui adalah kelilingnya. Oke. Nah, di sini ibu tulis kelilingnya adalah 44 meter dibagi 2 dikurangi lebarnya 7 meter. 44 dibagi 2 yaitu adalah 22. Berarti 22 meter dikurangi 7 meter. 22 dikurangi 7 adalah 15 meter. Nah, di sini kita sudah mendapat hasil bahwa panjangnya adalah 15 meter. Tinggal kita masukkan rumus luas. Panjangnya 15 meter dikalikan luasnya 7 meter. Oke. Nah, 15 dikali 7. Kita hitung di bawah dengan cara bersusun. 7 dikali 5 adalah 35. 5-nya ditaruh di bawah dan 3-nya ditaruh di atas. 7 dikali 1, 7. Ditambah 3, 10. Berarti hasilnya adalah 105. Berarti luasnya adalah 105 meter pangkat 2. Jangan lupa di akhir soal cerita kita harus sertakan jadi. Jadi luas taman 3 generasi adalah 105. Jadi luas taman 3 generasi adalah 105 meter pangkat 2. Oke, sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Alhamdulillah, akhirnya videonya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ibu. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan ibu dan bisa memahami materi yang sudah ibu bagikan. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan.
Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.